Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai teks negosiasi pada KD 3.10, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tulisan. Indikatornya yaitu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu negosiasi. Negosiasi adalah sebuah komunikasi yang digunakan saat ada perbedaan pendapat yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Pertentangan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan atau negosiasi, sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Teks negosiasi sendiri merupakan salah satu teks yang berisi interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya. Interaksi tersebut disebabkan oleh adanya suatu kepentingan yang saling berbeda, dan hal ini mengharuskan adanya sebuah penyelesaian atau keputusan agar tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Tujuan teks negosiasi. Tujuan utama dari teks negosiasi yaitu yang pertama, meraih penyelesaian atau jalan keluar terkait masalah yang tengah dihadapi bersama. Meraih kesepakatan yang mempunyai kesamaan persepsi, saling pengertian, serta persetujuan. Meraih keadaan yang paling menguntungkan serta tidak ada yang dirugikan atau menimbulkan konflik. Meraih kesamaan di dalam suatu kepentingan dan juga tujuan pada sebuah permasalahan. Teman-teman, selanjutnya cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi supaya setiap pengajuan dan penawaran pada sebuah kegiatan negosiasi berjalan dengan baik. Maka kita harus memperhatikan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang pertama yaitu dimulai dengan argumen yang terkuat dengan didukung oleh fakta. Maksudnya adalah mulailah teks negosiasi dengan sebuah teks yang benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya, agar argumen kita semakin kuat di mata pihak mitra. Contohnya, sekarang kita sedang menjual buah. Kita harus membuat sebuah argumen yang akan dilontarkan kepada si pembeli tentang buah yang akan kita jual. Misalnya, buah yang akan kita jual itu rasanya manis atau masak. Argumen yang kita lontarkan tadi bisa kita buktikan dengan cara si pembeli bisa mencoba terlebih dahulu buah yang akan kita jual. Jadi, si pembeli bisa mengetahui fakta dari argumen yang kita lontarkan tadi. Selanjutnya, dalam satu waktu tidak menyajikan lebih dari 3 argumen. Maksudnya adalah ketika kita bernegosiasi, kita tidak boleh menyampaikan beberapa argumen atau lebih dari 3 argumen, supaya negosiasi yang kita jalankan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, argumen dibangun dengan hati-hati, mengikat, dan logis. Maksudnya adalah kembali lagi pada kaidah pertama, mulailah argumen dengan sebuah kebenaran logis atau sebuah fakta, dan susun apa yang harus kita sampaikan dengan cara hati-hati, agar negosiasi yang diinginkan bisa tercapai. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Jadi, ketika kita sedang menyampaikan sesuatu, pengajuan kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, supaya bisa diterima dengan baik oleh pihak lain. Selanjutnya, memberikan pandangan, kesimpulan, dan lontaran kata, seperti kata tidak, bila tidak setuju dengan penjelasan yang disampaikan oleh mitra negosiasi. Maksudnya adalah memberikan alasan atau lontaran kata-kata terhadap setiap keputusan yang diberikan mitra, bila kita menentang atau menerima sebuah keputusan tersebut. Jadi, ketika kita menerima keputusan, kita harus memberikan alasan, dan jika kita tidak setuju dengan keputusan tersebut, kita juga harus memberikan sebuah alasan. Selanjutnya, memberikan penggambaran kembali mengenai komponen-komponen negosiasi pihak mitra sebagai tanda bahwa kita mengerti apa yang dikatakan mitra negosiasi. Maksudnya adalah selalu memberikan respon atau penjabaran yang tepat terhadap hal yang telah disampaikan oleh mitra. Bila mitra negosiasi melontarkan kata-kata agar negosiasi berjalan dengan baik. Maksudnya kita harus meminta pihak negosiasi untuk menjelaskan alasan terkait persetujuan yang dilontarkan, mengapa iya dan mengapa tidak. Selanjutnya, tidak menyela argumen pihak mitra, tetapi mendengarkan dan mencari kelemahan.
Maksudnya, bila pihak mitra sedang menyampaikan sebuah argumen, sebaiknya kita mendengarkan dan mencari titik yang harus digarisbawahi. Tujuannya agar dapat menerima dan mengerti secara baik inti argumen yang disampaikan, sehingga setelah itu kita dapat merespon dengan sesuai. Selanjutnya, hasil kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak terkait, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Teman-teman, berikut contoh dari teks negosiasi. Teman-teman, berikut contoh cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Penjual, 30.000 dek, murah. Pembeli, boleh kurangkan bu. Penjual, belum boleh dek, buahnya bagus loh, ini bukan karbitan, tapi masak di pohon. Pembeli, ya bu, tapi harganya boleh kurangkan, kan lagi musim bu, 20.000 saja ya. Kesimpulan dalam potongan teks tersebut adalah, baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan maupun penawaran bersikap sopan, tidak menekan pihak lain serta disertai dengan alasan. Dalam negosiasi menyampaikan alasan ini secara halus untuk membujuk pihak lain. Teman-teman, itulah materi tentang teks negosiasi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.